Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Welcome to the English lesson for grade 8. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. In this video, Ustazah will discuss the chapter 1. Pada video kali ini, Ustazah akan membahas bab pertama yang berjudul It's English Time dengan bab Excuse me. Oke. Kira-kira sudah ada gambaran apa belum apa yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Yuk, kita simak videonya. Sebelum lanjut ke topik pembelajaran, terlebih dahulu Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada bab ini. Kita mulai ya. Yang pertama, kompetensi dasarnya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini kenapa Ustazah mencetak tebal beberapa kalimat tertentu? Karena ini adalah inti atau pokok dari bab pertama. Lanjut. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, Ustazah harap kalian mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya dengan baik dan benar. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas dua subbab terlebih dahulu, yaitu tentang meminta perhatian dan mengecek pemahaman. Adapun untuk menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat serta menanggapinya nanti akan disampaikan pada video pembelajaran berikutnya. Baiklah, yang pertama kita mulai dari asking for attention, yang artinya adalah meminta perhatian. Kemudian yang kedua, showing attention, yaitu menunjukkan perhatian. Yang ketiga, checking for understanding atau mengecek pemahaman. Dan yang keempat adalah responding understanding atau merespon pemahaman. Jadi pada bab pertama ini kita akan membahas seputar tentang bagaimana sih cara kita meminta perhatian dan memberi perhatian dalam bentuk bahasa Inggris, dan bagaimana cara kita mengecek sejauh mana pemahaman kita dan cara merespon apakah kita sudah benar-benar paham atau belum dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Well, my student, pay attention to the dialogue. Baiklah, anak-anakku, perhatikanlah dialog di bawah ini. Bisa kalian lihat di sini ada gambar seorang guru dengan seorang siswa yang berbicara tentang excuse me ma'am, what is attention in bahasa? Permisi ma'am, apa arti attention dalam bahasa Indonesia? Kemudian sang guru menjawab dengan attention is perhatian. Jadi attention itu artinya adalah perhatian. Adapun untuk dialog yang lain pun juga sama tentang perhatian. Berikutnya, di sini ada sebuah ilustrasi proses belajar mengajar di sebuah kelas. Bisa kalian lihat ya, ada seorang guru dan kemudian ada beberapa siswa. Mereka membicarakan tentang bagaimana cara meminta perhatian, yaitu diawali dengan nomor 5. Attention please, yang berarti tolong perhatikan. Kemudian siswa menjawab, yes ma'am, baiklah ibu guru. Kemudian, Dayu, please look at me. Would you stop doing that please? Are you ready to learn? Dayu, tolong lihat bu guru. Apakah kamu bisa memberhentikan itu? Are you ready to learn? Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Kemudian Dayu menjawab, I'm so sorry ma'am, yes I am.
Dayu meminta maaf dan dia mengatakan, yes, I am. Ya, aku sudah siap untuk belajar. Kemudian, attention please, are we all ready to learn English? Sang guru bertanya, tolong perhatiannya, are we all ready to learn English? Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? Dan kemudian dijawab dengan, yes, ma'am. Baiklah, ibu. Iya, ibu guru, kami sudah siap. Lalu, Edo, is English easy or difficult? Edo, apakah bahasa Inggris itu mudah atau sulit? Kemudian dijawab dengan it is easy, ma'am. Itu adalah mudah. Good, baiklah. Nah, dari dialog atau percakapan ini adalah sebuah contoh tentang meminta perhatian atau bahasa Inggrisnya example of asking for attention. Sampai di sini paham ya anak-anakku? Next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang the expression of asking for attention. Expression adalah ungkapan, kemudian asking for attention adalah meminta perhatian. Jadi kita belajar tentang ungkapan-ungkapan cara meminta perhatian. Kita mulai. Yang pertama, attention please. Tolong perhatian. Kemudian yang kedua, please pay attention. Tolong perhatikanlah. Hampir sama ya dengan ungkapan yang pertama. Kemudian yang ketiga, may I have your attention please? Bolehkah aku meminta perhatianmu sebentar? Kemudian yang keempat, everybody listen to me. Hei semuanya, dengarkanlah aku atau perhatikanlah aku. Kemudian yang kelima, guess what? Kira-kira tentang apakah itu? Dan yang keenam adalah look at me, lihatlah aku. Jadi dari keenam ungkapan ini semuanya adalah tentang ungkapan meminta perhatian. Nanti bisa kalian gunakan salah satu, salah dua, atau beberapa, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Selanjutnya, the expression of showing attention. Showing attention artinya adalah menunjukkan perhatian. Di slide yang sebelumnya tadi adalah meminta perhatian, kemudian di sini adalah menunjukkan perhatian. Itu kira-kira dengan ungkapan yang seperti apa? Bisa kita tunjukkan dengan yang pertama, yes, sure, atau ma'am. Kemudian yang kedua, I see, ya, aku paham. Kemudian yang ketiga, I know, atau aku mengetahuinya. Kemudian yang keempat, alright or well, baiklah, tentu. Kemudian yang kelima, tell me more, ceritakanlah kepadaku lagi. Kemudian yang keenam, really, seriuskah itu atau benarkah itu? Kemudian yang ketujuh adalah what is it, tentang apakah itu. Jadi dari ketujuh ungkapan ini bisa kalian gunakan untuk menunjukkan sebuah perhatian. Sampai di sini paham ya? Kemudian di sini bisa kalian lihat ada sebuah dialog lagi yang diawali dengan seorang guru bertanya kepada kedua muridnya, don't you understand of what she said? Apakah kamu paham apa yang dikatakannya? Kemudian dia menjawab, yes, she said that we should speak English in our English class. Ya, dia mengatakan bahwa kita harus menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Kemudian yang kedua, do you know what I mean? Apakah kamu mengetahui apa yang aku maksud? Lalu dijawab dengan yes, sure. Baiklah, Tuan, atau baiklah, Bapak Guru. Kemudian selanjutnya, do you understand the text? Apakah kamu sudah paham tentang teksnya? Lalu dijawab dengan I am trying, ma'am. How do you say this word? What is it in bahasa? Aku sedang berusaha, ma'am. How do you say this word? Bagaimana mengatakan kata ini? Apa arti ini dalam bahasa Indonesia? Dan yang terakhir, do you understand of what our teacher us to do? Apakah kamu paham apa yang harus kita lakukan dengan perintah dari guru kita? Kemudian dijawab dengan we should use English in our English class. It is difficult. Kita harus menggunakan bahasa Inggris di kelas kita. Itu adalah hal yang sulit. Bisa kalian amati dari keempat dialog ini, kira-kira mereka menggunakan ungkapan apa sih?
Kalian lihat dari yang pertama ada kata understand, kemudian yang kedua juga ada do you know, kemudian yang ketiga ada kata lagi do you understand, dan yang keempat juga ada kata do you understand. Jadi dari keempat dialog ini adalah example of checking for understanding. Ini adalah contoh dialog mengecek pemahaman. Jadi bisa kalian gunakan untuk mengecek pemahaman teman kalian atau orang lain atau siapapun. Kira-kira mereka sudah paham belum dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah checking for understanding. Jadi ungkapan-ungkapan yang tepat untuk mengecek pemahaman itu seperti apa aja? Kita mulai dari yang pertama. Do you understand? Apakah kamu sudah paham? Kemudian yang kedua, any question? Apakah ada pertanyaan? Lanjut yang ketiga, have you got it? Apakah kamu sudah tahu? Dan yang keempat adalah is it clear? Apakah ini sudah selesai? Dari keempat ini, semua bisa kalian gunakan untuk mengecek pemahaman atau untuk menanyakan pemahaman kalian. Selanjutnya adalah tentang responding of understanding. Jadi, bagaimana cara kalian merespon atau menjawab pemahaman kalian. Kan tadi di slide sebelumnya kalian sudah ditanyakan, sudah paham belum, sudah tahu belum. Terus bagaimana kira-kira kalian menjawabnya dalam bahasa Inggris. Oke, kalau kalian memang sudah paham, kalian bisa menjawab dengan yang pertama, I see what you are saying. Ya, aku paham apa yang kamu katakan. Kemudian yang kedua, I know what you mean. Aku tahu apa maksud kamu. Dan yang ketiga adalah yes, I'm with you. Ya, aku mengikutimu atau aku paham dengan apa maksudmu. Ketiga ungkapan ini kalian gunakan untuk menjawab apabila kalian sudah paham. Lalu, bagaimana kalau kalian belum paham? Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama adalah dengan I don't get it. Aku belum mengetahuinya. Kemudian yang kedua, I don't follow you. Aku tidak mengikutimu atau maksudnya aku tidak tahu maksudmu. Dan yang ketiga adalah I'm not sure I know what you mean. Aku tidak yakin kalau aku tahu apa yang kamu maksud. Ketiga ungkapan di bawah ini kalian gunakan untuk menjawab apabila kalian belum paham. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita sampai pada conclusion. Conclusion adalah kesimpulan. Adakah yang bisa menyimpulkan apa maksud dari bab pertama ini? Kita buat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama adalah asking for attention is to get attention or to attract attention. Jadi asking for attention tadi artinya meminta perhatian, itu digunakan untuk mendapatkan atau menarik perhatian orang lain. Kemudian yang kedua, showing for attention itu adalah menunjukkan perhatian, gunanya untuk to respond or to show attention from other people. Untuk merespon atau untuk menunjukkan perhatian kita dari orang lain. Kemudian yang ketiga, checking for understanding, to check if we are understood. Jadi ungkapan mengecek pemahaman itu digunakan untuk mengecek apakah kita sudah paham atau belum. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah responding understanding atau merespon pemahaman, to respond it. Jadi untuk merespon, kalau kita sudah paham, kita jawabnya bagaimana, dan kalau kita belum paham, kita jawabnya harus bagaimana. Sebelum penyelesaian pada video kali ini, Ustazah memberikan sebuah tugas. Tugas kalian adalah membaca dan menerjemahkan dialog atau percakapan yang ada di bawah ini. Kalian amati dulu, kalian baca, kemudian kalau sudah kalian buka kamus, kalian terjemahkan, dikerjakan, lalu dikirim ke Google Form melalui link yang ada di deskripsi YouTube ya. Sampai di sini penyampaian Ustazah tentang bab ini. Okay, so in the end of this video, I want to say work hard, study hard, and pray hard. Ustazah berpesan kalian harus tetap belajar dengan giat, bekerja keras, dan jangan lupa doa tetap yang utama.
Thank you for watching, reading, and observing. See you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.